wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita di setiap hari Jumat sore, dan insyaallah taala pada pembahasan kita di sore hari ini dan mungkin beberapa pertemuan sampai memasuki bulan Ramadan, kita akan mengkaji tentang hukum-hukum seputar puasa, yaitu puasa Ramadan. Dan insyaallah kita akan mengambil pembahasan kitab Shiyam dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bentuk persiapan kita di dalam memasuki bulan Ramadan, yaitu memperdalam fikih kita terkait dengan puasa, agar puasa kita insyaallah taala akan semakin berkualitas, semakin baik dibandingkan dengan ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan sebelumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas beberapa pembahasan di sini. Yang pertama terkait dengan wajibnya puasa Ramadan dan waktu pelaksanaannya. Yang kedua tentang awal berpuasa dan akhirnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Yang keempat terkait dengan hukum-hukum qada. Dan yang kelima yaitu terkait dengan orang yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan, mungkin karena sudah tua, tidak mampu berpuasa, atau karena sakit. Maka insyaallah pembahasan kita di siang hari ini atau di sore hari ini yaitu babun fi wujubi Ramadan wa waqtihi. Bab tentang wajibnya, babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktu pelaksanaannya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, shaumu syahri Ramadana ruknun min arkanil Islam wa fardun min furudillahi ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Kata beliau hafizahullah, shaumu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Jadi sebagaimana yang dimaklumi bahwa rukun Islam itu ada 5, dan puasa termasuk salah satu rukun Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah puasa ini dia adalah rukun yang keempat atau rukun yang kelima. Ini sedikit tambahan wawasan buat kita semua, bahwa puasa atau rukun Islam ada 5, dan yang selalu kita dengarkan dan kita pelajari, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Nah,
Hanya saja ini sebagai ya tambahan wawasan bahwa sebenarnya ya rukun yang keempat dan yang kelima dari rukun Islam itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa puasa kemudian haji, dan ada yang mengatakan bahwa haji kemudian puasa. Ya, jadi yang mengatakan yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya, dan ada yang mengatakan yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga ya zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Jadi rukun Islam yang pertama sampai 3 itu sepakat para ulama tentang urutannya. Ya, yang berbeda pendapat di kalangan para ulama itu yang keempat dan yang kelima. Apakah puasa kemudian haji atau haji kemudian puasa? Dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi kalau misalnya ya ditanyakan yang mana yang paling kuat dalilnya, ya apakah puasa dulu ya baru haji atau haji dulu baru puasa, maka jawabannya yang paling kuat dalilnya itu adalah yang mendahulukan haji kemudian puasa. Jadi rukun Islam yang keempat adalah haji kemudian puasa, itu yang paling kuat dalilnya. Ya, kenapa? Karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, yang mendahulukan haji kemudian puasa. Ya, adapun yang mendahulukan puasa kemudian haji itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, karena itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mendahulukan pembahasan haji kemudian puasa. Adapun Imam Muslim itu mendahulukan puasa kemudian haji. Ya, kemudian haji. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau membuka hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua dan hadis ketiga. Hadis kedua itu hadis Jibril. Ya, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, ya, Islam itu adalah antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 1, wa tuqimas shalah, ya, 2, wa tu'tiyaz zakah, 3, wa tasuma Ramadan, 4, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, 5. Ya, jadi 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ya, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian kalau melihat hadis yang ketiga yang ada di Arba'in An-Nawawiyah, dan tentunya itu ya sumbernya dari Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, hadis Ibnu Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 hal. Ya, 1, syahadati alla ilaha illallah. 2, wa iqamis shalah. 3, wa ita'iz zakah. 4, wa hajjil bait. 5, wa shaumi Ramadan. Ya. Jadi 1 ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 yaitu menegakkan salat. 3 ya zakat. Yang keempat haji, dan yang kelima puasa. Di hadis ini didahulukan haji kemudian puasa yang kelima, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tentunya lebih kuat ya dari sisi pendalilannya. Tapi ini hanya sekedar tambahan wawasan, ya, bukan dijadikan sebagai bahan perdebatan. Ya, jangan sampai kita sampaikan di tengah orang awam, ya, langsung kamu ini mengubah rukun Islam. Ya, tidak, bukan diubah. Ya, tapi ya hal yang seperti ini kita yang sampaikan dulu keterangannya, baru kita jelaskan kepada masyarakat kita. Ya, saya jelaskan di sini karena kita semua penuntut ilmu. Dan semua penuntut ilmu ini hanya
sekedar sekali lagi tambahan wawasan bahwa rukun Islam yang keempat dan yang kelima urutannya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan puasa kemudian haji, dan ada yang mengatakan haji kemudian puasa, ya, kemudian puasa. Adapun 1 sampai 3 itu tidak ada silang pendapat tentang urutannya. Nah, jadi kata beliau hafizahullah bahwa puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Wa fardun min furudillah. Salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, ma'lumun minad dini bidarurah. Suatu hal yang diketahui di dalam agama secara aksioma. Ya, artinya tidak butuh penelitian. Ya. Orang awam pun tahu kalau dia adalah kewajiban. Ya, tidak perlu kita bikin makalah, tidak perlu kita bikin tesis, disertasi, ya, kemudian mengatakan oh ternyata puasa diwajibkan. Tidak. Ya, semua orang sudah tahu. Ini yang dimaksud dengan ma'lumun minad din bidarurah. Ya. Ya, adalah hal yang dimaklumi di dalam agama, diketahui di dalam agama secara darurat, secara aksioma. Wa yadullu alaihi alkitabu was sunnatu wal ijma'. Yang menunjukkan tentang wajibnya puasa itu adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kesepakatan dari kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sedikit saya kasih kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka pasang pendengaranmu. Maksudnya perhatikan dengan baik. Kenapa? Karena hanya 2 kemungkinan yang datang setelahnya. 1, kata beliau, fa innahu khairun ya'muru bih. Yang pertama, kebaikan yang Allah perintah. Ya. Yang kedua, aw syarrun yanha anhu. Atau keburukan yang Allah larang. Itu kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya 2 kemungkinan yang datang setelahnya. Ya, kemungkinan pertama adalah perintah dan kemungkinan yang kedua adalah larangan. Kalau perintah ya pasti kebaikan. Kalau larangan pasti adalah keburukan. Seperti dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, datang perintah setelahnya. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan, ya maksudnya diperintahkan atas kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sini ada 2 hikmah. Kenapa disebutkan orang-orang sebelum kita? Jadi kata Allah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa disebutkan orang-orang sebelum kita? 1 hikmahnya, Hikmahnya yang pertama, supaya orang ini atau umat ini tidak merasa berat, tidak mengatakan bahwa ini puasa berat, harus menahan makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan seterusnya di siang hari, mulai dari terbit fajar dan sampai terbenam matahari. Ini hal yang berat, maka diingatkan puasa ini sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan mereka mampu. Kalau mereka mampu, berarti kalian juga mampu. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwa tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh umat terdahulu kecuali juga didapatkan oleh umat ini. Puasa ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar di sisi Allah. Ternyata kebaikan ini tidak luput dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini 2 hikmah
Kenapa disebutkan orang-orang sebelum kita? Satu, supaya kita tidak merasa berat. Yang kedua, bahwa ya tidak ada kebaikan dari umat-umat terdahulu kecuali juga diraih oleh umat ini. Nah, kemudian yang kata beliau ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, ya, falyasum, maka hendaknya kalian berpuasa. Hendaknya kalian berpuasa. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang ingin kita tegaskan, dan kita mengajak manusia membuka wawasannya. Ya. Di sini dikatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, disitulah Al-Qur'an diturunkan. Ini sepakat semua manusia, sepakat kaum muslimin bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, sepakat juga kaum muslimin bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kemudian, yang ketiga, sepakat juga kaum muslimin bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka semua orang sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Sekarang pertanyaannya, kenapa nuzulul Quran diperingati di 17 Ramadan? Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa Al-Quran diperingati malam turunnya di 10 malam pertama atau di 10 malam kedua, tepatnya di 17 Ramadan? Padahal Al-Quran ini tadi, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran atau malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir. Terus kenapa kaum muslimin sebagian besar mereka memperingati nuzulul Quran di 17 Ramadan? Nah, ini hendaknya kita membuka wawasan kita, bahwa ternyata Al-Quran bukan diturunkan di malam 17, dan itu juga didukung oleh hadis Nabi SAW. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan di sini waqala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ya, wal amru lil wujub, dan perintah di sini menunjukkan wajib. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsi. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Ini yang hadis yang kita sebutkan tadi. Salah satu di antaranya adalah wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wal ahaditsu fid dalalati ala fardiyatihi wa fadlihi katsiratun jiddan. Hadis yang menunjukkan tentang kewajiban dan keutamaannya itu sangat banyak, sangat banyak. Wa ajma'al muslimuna
ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kafara. Ini. Dan sepakat kaum muslimin ya, menyebutkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa anna man ankarahu kafara, dan siapa yang mengingkari ya kewajiban puasa ini kafir, keluar dari Islam kalau dia ingkari ya. Jadi ini ada dua hukum yang harus dibedakan oleh seorang ya. Beda antara orang yang meninggalkan puasa dan ya, atau dengan orang yang meninggalkan puasa dan sekaligus mengingkari hukum puasa tersebut ya. Kalau dia tinggalkan puasa Ramadan, maka itu dosa besar. Itu dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkan sekaligus mengingkari kewajibannya, maka ini kufur. Ya. Ini kufur, keluar dari Islam. Nah, sekarang atau itu tentang dalil akan wajibnya. Kemudian berikutnya tentang hikmah pensyariatan puasa. Ya, apa hikmahnya? Kata beliau, wal hikmatu fi syar'iyyatis shiyam. Hikmah disyariatkannya puasa. Pertama, anna fihi tazkiyatan linnafsi wa tathiran wa tanqiyatan laha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radilah. Ini yang pertama. Ya, bahwa puasa itu menyucikan jiwa. Ya. Puasa itu menyucikan jiwa. Karena jiwa itu ya kadang kotor. Hati itu bisa kotor. Apa yang menyebabkan hati menjadi kotor? Ya, maksiat. Ya, maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memandang yang haram, ya, atau menyentuh yang haram, mengambil yang haram, ya, dan selainnya dari hal-hal yang diharamkan, itu yang akan menyebabkan hati kita atau jiwa kita menjadi kotor. Nah, salah satu pembersihnya adalah puasa. Wa tathiran wa tanqiyatan laha. Ya, jadi dia menyucikan jiwa, membersihkannya ya, minal akhlaqir radi'ah, dari sifat-sifat yang buruk, wal akhlaqir radilah, dan akhlak yang tercela. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, seorang itu semakin berpuasa maka harusnya semakin bagus, ya, semakin bagus akhlaknya, semakin bagus akhlaknya. Karena Islam itu sangat perhatian dengan akhlak, ya, sangat perhatian dengan akhlak. Kenapa bisa ya membersihkan jiwa dari sifat yang buruk, akhlak yang tercela? Li'annahu yadhiku majra atau majariya syaitani fi badanil insan. Karena puasa itu yadhiku majariya syaitan, akan mempersempit ruang gerak syaitan di badan seseorang. Ya, di badan seseorang. Lianna syaitana yajri mina bani adama majrad dam. Nah, ini harus dipahami ini. Ya, karena syaitan itu mengalir, ya, berjalan sesuai dengan aliran darah anak Adam. Ya, adakah orang yang ya bisa lepas dari darah? Ya, tentunya tidak ada. Ya, karena kalau sudah kehabisan darah ya mati. Ya, kalau tidak ada lagi darahnya. Nah, maka demikianlah syaitan. Syaitan itu tidak pernah lepas. Setiap saat, setiap hari, ya, setiap waktu, setiap detik akan ya menggelincirkan kita. Ya, kapan kita lengah, pasti dia akan masuk. Ya, dan syaitan itu banyak sekali senjatanya. Banyak sekali senjatanya.
Ya, kalau suami istri senjatanya bagaimana dia dipisahkan. Ya, tapi kalau bukan suami istri senjatanya bagaimana dia didekatkan. Nah, itu ya tipu daya syaitan. Jadi kalau belum jadi suami istri, selalu digoda. Bagaimana supaya didekatkan. Dan ini ya tipu daya syaitan. Tapi kalau sudah jadi suami istri, dipisahkanlah, digoda supaya dia berpisah. Supaya dia berpisah. Makanya ya, kalau seorang itu ya melihat lawan jenisnya yang bukan pasangannya, ya, bukan mahramnya, pasti dia tertarik. Pasti dia tertarik. Ya. Bagaimanapun orang itu, cantik kah tidak cantik kah, ya, tampan kah tidak tampan, pasti dia tertarik. Mau dilihat dari manapun, dari depan kah, dari belakang kah, dari samping, dari kiri kanan, pasti dia tertarik. Kenapa? Karena syaitan menghiasinya. Ya, mau muda mau tua pasti dia tertarik. Ya, pasti dia tertarik. Kenapa? Syaitan menghiasinya. Ya. Tapi kalau sudah resmi jadi suami istri, kadang dia ya melihat pasangannya dan dia tidak tertarik. Ya, dia tidak tertarik. Padahal mungkin istrinya cantik, suaminya tampan. Ya, tapi karena syaitan selalu berusaha untuk menghalang-halangi. Ya, menghalang-halangi. Ini harus kita sadari. Harus kita ya sadari, ya, supaya ya kita ya bisa melawan syaitan. Ya, jadi syaitan itu mengalir sesuai dengan aliran darah kita. Ya, aliran darah kita. Dia akan terus ya menggoda kita, menggelincirkan kita. Nah, melalui apa syaitan itu menggoda? Faida akala au syariba imbasatat nafsuhu lisyahwat. Kalau dia makan atau dia minum, maka ya jiwanya itu akan terbuka pada syahwat. Ya, pada syahwat. Ya, keinginan-keinginan. Ya, keinginan. Iya. Jadi ketika kita makan, ya, apalagi berlebihan, itu akan membantu syaitan. Ya, akan membantu syaitan. Iya. Wa dha'afat iradatuhu. Kalau seorang habis makan, habis minum, biasanya dha'afat iradatuha. Ya, keinginannya lemah. Ya, semangatnya lemah. Ya. Makanya biasanya kalau habis makan cari bantal. Ya, lemah. Ya, apalagi kalau sudah kekenyangan. Di sini juga terdapat ya pelajaran bahwasanya orang yang berpuasa itu bukan cuma pola makan dan pola minumnya yang berubah. Ya. Pola makan dan pola minumnya yang berubah. Tapi porsinya sama, bahkan lebih banyak. Jadi pola makannya yang tadinya 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Ya, cuma waktu sahur dan waktu buka. Ya, tapi porsinya sama, bahkan lebih. Buktinya ibu-ibu lebih banyak pengeluarannya di bulan Ramadan daripada bulan yang lain. Ya, Allahu a'lam ini ya. Ya, dan ini benar ini kayaknya ini, ya. Iya, benar. Iya, coba ibu-ibu, ya, lebih banyak pengeluarannya di bulan Ramadan daripada bulan yang lainnya. Kenapa? Semua mau dibikin, semua mau dibeli. Ya, ada jalan kote, ya, dibeli. Ada pisang hijau dibeli juga. Ada pisang, pokoknya semuanya. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya, tidak bisa salat tarawih. Ya, tidak bisa salat tarawih. Iya. Karena kenapa? Ini kata beliau, dha'ufat iradatuha. Kurang keinginannya, semangatnya. Terlalu kenyang. Ya, terlalu kenyang. Pergi salat tarawih, ya subhanallah.
ya imamnya baca 2-3 ayat labuna ya. Nah, ya makanya wallahu a'lam. Imam-imam juga bacanya ya alif lam mim Allahu akbar. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin Allahu akbar. Subhanallah. Ya, sangat jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wada'ufat iradatuha. Ya, sangat lemah keinginannya. Wa qallat rabbatuha fil ibadah, dan sangat sedikit ya keinginannya untuk beribadah. Ya, ini kalau seorang kekenyangan. Ya, kalau seorang kekenyangan. Qallat rabbatuha fil ibadah, sangat sedikit keinginannya untuk beribadah. Ya, malas berdiri, baru baca Al-Quran habis sahur, ya baca 1 ayat ngantuk tidur. Ya, kenapa? Terlalu kenyang. Ya, terlalu kenyang. Wasaumu 'alal aksi min dzalik. Nah, sementara puasa itu lawan dari yang tadi. Ya, orang berpuasa ya keinginannya kuat, ya. Kemudian juga untuk beribadah juga kuat, ya, dan seterusnya. Iya. Kemudian kata beliau, wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Ya. Hikmah yang lain dari puasa. Hikmah yang kedua. Kalau tadi hikmah yang pertama ya membersihkan jiwa. Hikmah yang kedua, wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah. Puasa itu mengajari kita untuk zuhud terhadap dunia, wa targhibun fil akhirah, dan ya memotivasi kita untuk negeri akhirat, mendorong kita untuk meraih negeri akhirat. Ini hikmah yang kedua. Jadi puasa itu ya mengajari kita untuk zuhud, ya, untuk zuhud, ya, kita tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan, ya. Itu puasa. Nah, ya makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbuka ya cukup 1 jenis saja, ya, atau 2 lah paling banyak, ya. Demikian juga sahur, ya, tidak perlu terlalu banyak, ya, tidak perlu terlalu banyak. Beli ini, beli itu, ternyata akhirnya juga disimpan, ya, basi juga. Nah, ini ya hendaknya kita zuhud terhadap perkara ini. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya, yang ketiga, wahwa atau wafihi ba'ithun alal atfi alal masakini wa ihsasun bi alamihim. Ya, hikmah yang ketiga, bahwa puasa itu membangkitkan ya kelemah lembutan kepada orang miskin, wa ihsasun bi alamihim, dan merasakan penderitaan mereka. Ya, nah ini. Jadi puasa itu membangkitkan sifat kelemah lembutan, ya, kasih sayang terhadap orang-orang fakir, ya, wa ihsasun bi alamihim, dan merasakan penderitaan mereka. Kenapa? Lima yadhuqus shaimu min alamil ju'i wal atas, ya, yaitu orang yang berpuasa merasakan ya penderitaan lapar dan haus. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa itu pasti lapar dan haus, pasti lapar dan haus, ya. Karena itu ya kan para ulama membagi sabar itu ada 3, ya. 1, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah, ya. Dan ternyata puasa
mengumpulkan 3 jenis kesabaran ini. Ya, mengumpulkan 3 jenis kesabaran ini. Sabar dalam menjalankan perintah, yaitu puasa. Sabar dalam menjauhi larangan, yaitu makan dan minum, serta yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Ya, yaitu apa? Lapar. Ya, makanya kalau puasa tidak usah bilang, kenapa lapar sekali, Kak? Ya, kenapa haus sekali, Kak? Iya memang. Iya, memang. Kenapa? Itu sudah ketentuan Allah. Ya kalau tidak mau lapar ya jangan puasa. Iya. Dan itu tentunya dosa. Ya, dosa. Jadi orang yang berpuasa itu pasti lapar. Maka tidak boleh mengeluh. Kenapa saya rasa ini tahun ini ya atau hari ini laparku, kemarin tidak. Tidak boleh. Ya, jangan mengeluh. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang berpuasa yang diberi pahala tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabar diberi pahala tanpa batas. Makanya orang yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena 3 jenis kesabaran tadi dia kumpulkan. Itu rahasianya. Ya. Amalan anak Adam disebutkan sekian sampai sekian dan sekian. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa tidak disebutkan karena pahalanya tanpa batas. Kenapa pahalanya tanpa batas? Nah, itu tadi karena dia mengumpulkan 3 jenis kesabaran, dan hanya orang yang bersabar diberi pahala tanpa batas. Nah, ini ya 4 hikmah atau 3 hikmah dari puasa yang disebutkan oleh penulis. Ya, pertama menyucikan jiwa, yang kedua ya mengajari kita untuk selalu zuhud terhadap dunia, ya, dan memotivasi kita untuk mementingkan akhirat. Ya, yang keempat ya, atau yang ketiga yaitu mendorong kita untuk bersikap lemah lembut dan merasakan penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, bagaimana mereka yang mungkin ada yang hanya sekali makan dalam sehari, ya. Nah, dan selainnya dari penderitaan mereka. Kemudian pembahasan berikutnya tentang definisi puasa. Kata beliau, li'anna shauma fi syar'i huwa, karena puasa secara syar'i, ini definisi puasa. Apa itu? Al-imsaku biniyatin an asya makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalika mimma warada bihi syara'. Ya. Wa yutba'u dhalika al-imsaku anir rafathi wal fusuq. Puasa secara istilah adalah menahan yang disertai dengan niat. Nah, ini penting. Ya, inilah yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang diet. Ya, kalau diet dia menahan juga, enggak makan, enggak minum. Ya, tapi tidak ada niatnya. Maka disitulah ya pentingnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Karena niat itu membedakan antara ya ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu fungsi niat. Itu fungsi niat. Jadi puasa itu secara istilah adalah menahan yang disertai dengan niat. Apa yang ditahan? An asya maksusah, yaitu sesuatu yang tertentu, sesuatu yang khusus. Tidak semua ditahan. Ya, berbicara tidak ditahan, tidur tidak ditahan. Ya, tidak ditahan. Bekerja tidak ditahan juga. Ya, tidak ditahan. Jadi hanya sesuatu yang khusus tertentu. Apa itu? Min aklin, ya, berupa makan, wa syurbin, minum, wa jima'in, hubungan suami istri, min ghairi wa ghairi dzalik, dan selain dari itu
yang dilarang oleh syariat. Ya, kemudian diikutkan hal yang dilarang adalah anir rafathi wal fusuq. Yang dilarang juga, yang ditahan juga adalah ya perbuatan ar-rafath, ya kedustaan, ya, dan al-fusuq, kefasikan. Taib. Karena itu ya Jabir bin Abdullah pernah berkata begini. Ya, Jabir bin Abdullah pernah berkata begini. Ya, idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athib. Wada' adal jar, wada' adal ya adal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma sawmik wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika wa yawma sawmika sawa'a. Ya, Jabir bin Abdullah berkata, idza sumta, kalau kamu berpuasa, falyasum sam'aka, maka puasakan juga pendengaranmu. Wa basaruka, puasakan juga penglihatanmu. Wa lisanuk, dan puasakan juga lisanmu. Ya, anil kadhibi wal ma'athib, puasakan dari dusta dan maksiat, dosa. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dapat dipahami bahwa puasa itu bukan hanya sekadar menahan yang mau masuk ke mulut, ya, tapi juga menahan yang mau keluar dari mulut, dari lisan. Nah, itu orang yang berpuasa. Ya, jadi selain yang ya mau masuk ke mulut itu dia tahan, yang mau keluar juga hendaknya dia tahan-tahan. Ya, kalau baik ya dia keluarkan, kalau tidak maka dia tahan. Ya, dia tahan. Nah, jadi kalau kamu berpuasa, kata Jabir bin Abdullah, puasakan pendengaranmu, puasakan penglihatanmu, puasakan lisanmu, ya. Dan wada adal jar, jangan engkau mengganggu tetanggamu. Ya, dalam keterangan yang lain, wada adal khadim, jangan engkau ganggu pembantumu, pelayanmu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamik, hendaknya engkau berwibawa dan tenang ketika engkau berpuasa, ketika engkau berpuasa. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa, dan jangan kamu jadikan antara hari berbukamu dengan hari puasamu sama. Ya, nah itu tadi. Ya, sama antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kalau di bulan yang lain jarang baca Al-Quran, bulan Ramadan juga sama, tetap tidak perhatian terhadap Al-Quran. Ya, tetap tidak perhatian terhadap Al-Quran. Ketika di bulan yang lain ya kurang perhatiannya terhadap ibadah, bulan Ramadan juga seperti itu. Dan ini banyak yang kita lihat dari kaum muslimin. Hanya awal-awal saja ikut-ikutan, semangat, ya. Setelah itu 2-3 hari sudah, ya, apalagi 10 hari, ya. Yang tadinya masjid yang ramai, ya, kemudian yang ramainya adalah ya mall, ya pasar, ya. Kenapa kita tidak membeli memang sekarang, ya, sebelum kita masuk puasa? Mau beli baju baru, mau beli apa, beli memang sekarang, ya. Mau bikin kue, beli memang alat bahannya sekarang. Ya, tidak basi, ya, atau expired, ya. Ala kulli hal bahwa seorang itu, khususnya ibu-ibu, ya, khususnya ibu-ibu ini, ya, hendaknya seorang ibu itu, seorang muslimah memanage waktunya. Memanage waktunya.
Ya, betul bahwa banyak kesibukan menyiapkan ini, menyiapkan itu, tapi jangan sampai kita menyiapkan ini, menyiapkan itu, kemudian kita lalai dari ya ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita ya mengatakan kemenangan, tapi ternyata kita gagal di bulan Ramadan. Ya, gagal di bulan Ramadan. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang mempersiapkan ya apa hari raya, tapi jangan sampai persiapan kita membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di definisi yang lain disebutkan ya, atau di sini disebutkan wa yabtadi'u wujubus shaumi al-yaumi bi tulu'il fajr tsani. Ya. Wajibnya puasa dalam sehari itu dimulai ketika terbit fajar yang kedua, yang disebut dengan istilah fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Ya, bitulu'il fajr tsani. Ya, wa huwa al-bayadul mu'taridu fil ufuq. Ya, yang mana fajar shadiq itu adalah ya cahaya yang putih yang membentang di ufuk. Nah, ini bedanya antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Kalau fajar shadiq itu dia membentang, bentuknya horizontal di ufuk. Tapi kalau fajar kadhib itu bentuknya vertikal, membelah langit. Itu di tengah malam. Ya. Dari sini juga dipahami bahwa waktu menahan itu mulai dari terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Ya. Bukan 10 menit sebelum terbit fajar. Ya. Ada ayam berkokok. Sudah, tidak boleh lagi makan, imsak. Ya. Bunyi sirenenya, tidak boleh lagi makan, sudah imsak. Ya, subhanallah, kasihan yang bangun, yang terlambat bangun, yang harusnya masih bisa makan, tapi karena ada yang seperti itu tadi akhirnya tidak bisa makan. Padahal 10 menit itu masih bisa 1 piring, ya, 2 piring habis, ya. Tapi karena ditahan, tidak boleh lagi, ya sudah. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang keliru, ya, hal yang keliru. Sebagaimana kalau kita sholat sunnah, apa puasa sunnah, ya, apa yang menyebabkan kita berhenti dari makan minum? Ya, ketika terdengar azan, sudah mau masuk waktu sudah masuk waktu subuh. Ya, maka demikian juga ya di bulan Ramadan. Ini awal. Kemudian berakhir wayantahi bi ghurubish syams. Berakhir dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari segera buka. Ya, jangan tunda-tunda. Oh, ini saya masih kuat. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Jadi kalau sudah ya masuk waktu buka, ya buka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Ya, maksudnya menyegerakan kalau sudah masuk waktunya. Ya, bukan dipahami, ini disuruh segera buka, baru jam 5:30 sudah buka. Ya, itu keliru. Nah, wallahu taala alam, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup dan lanjutkan di pembahasan kitab Durusul Lughah, ya mungkin ada hal yang ingin ditanyakan di sini. Baik, ada pertanyaan, apakah makna ya di surah An-Nur
ayat ya 12 sampai 15 dan seterusnya sebenarnya itu ya. Ya. Dan seterusnya. Itu terkait dengan sebenarnya mulai dari ayat 11. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sungguhnya orang yang membawa berita bohong ya, itu adalah orang-orang dari kalangan kamu sendiri. Ya. Dan ini ayat dari ayat 11 dan seterusnya, ini adalah ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, walaupun ini ayat ya, di kalangan ulama tafsir itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi ya pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun itu ayat turun kepada Aisyah, tapi maknanya umum. Ya, maknanya umum, bukan hanya berita-berita bohong terkait dengan Aisyah, tapi semua berita bohong, ya, hoax, ya, yang apa diistilahkan di masa sekarang, maka itu semuanya masuk, ya. Jadi kaidahnya al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ia menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi semua yang mencakup berita bohong itu adalah hal yang diharamkan. Nah, wallahu taala a'lam. Saya sering puasa sunnah, akan tetapi saya jarang bangun makan sahur. Iya, sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Maka kalau seorang ya berpuasa tanpa sahur, maka puasanya sah. Hanya kurang. Kenapa? Karena dia tinggalkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada masalah, tidak berdosa. Tapi sebaiknya bersahur. Ya, kenapa? Karena sahur itu sangat banyak manfaatnya. Salah satu diantaranya itu menguatkan orang yang berpuasa. Menguatkan orang yang berpuasa. Ada orang baru jam 9, ya, kenapa loyo? Tidak sahur kata tadi. Ada kan? Ya, jadi ya sahur itu menguatkan orang yang berpuasa. Tapi kalau seorang itu tidak sahur, maka ya puasanya sah. Ya, puasanya sah. Nah, wallahu taala. Baik. Ada pertanyaan langsung? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tidak jelas ya. Iya.
Jelas? Ya, silakan. Oh, ini. Bagaimana menghadapi suami kasar? Apa ini? Dan tidak mau sholat selama ini bertahun karena mikir anak. Apa bisa seorang istri ini meminta pisah karena sudah tidak tahan dengan suami seperti ini? Insyaallah. Ya. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama kita kadang ditanya dengan pertanyaan yang seperti ini, ya. Wasiatnya adalah engkau bertakwa kepada Allah, ya, dan engkau bersabar. Engkau bersabar, ya. Kalau engkau bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepadamu, ya. Karena yang namanya cerai itu atau pisah itu jauh lebih besar mudaratnya, apalagi kalau punya anak, ya, apalagi kalau punya anak. Nah, ya, jadi bukan cuma dua insan ini saja, tapi yang mendapatkan dampaknya adalah anaknya, ya, anaknya akan futur, anaknya berbagai macam permasalahannya akan dihadapi oleh sang anak. Maka hendaknya seorang itu, ya, berpikir, ya, ini tadi yang disebutkan bahwa syaitan itu paling senang kalau ada dua orang suami istri yang berpisah. Itu paling senang. Jadi iblis itu punya singgasana di tengah laut. Dia utus setiap hari, ya, pasukannya, ya. Kemudian pasukannya pulang melapor, saya berhasil menggoda si fulan untuk melakukan ini. Kata iblis, kamu belum punya apa-apa. Ya, datang lagi, saya begini, kamu belum punya apa-apa. Ya, belum. Ya, sekalinya ada yang pulang melapor, mengatakan, saya berhasil menceraikan dua suami istri, ya, atau satu pasang suami istri. Kata iblis, wah, ini hebat ini, ya, ini top ini. Nah, itu disebutkan hadisnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka hendaknya seorang itu bersabar, menasihati suaminya, mendoakan kepada Allah. Pernahkah kita mendoakan suami kita? Ya Allah, jadikanlah suami saya sebagai orang yang taat. Ya Allah, jadikanlah suami saya, palingkanlah hatinya, ya. Ya Allah, yang Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya di atas ketaatan kepadamu. Pernahkah kita berdoa dengan doa yang seperti ini? Ya, untuk suami kita. Maka cobalah ibu perhatikan dan doakan suami. Yang kedua, berbuat baik kepada suaminya. Ya, selalu kita berbuat baik kepada suami kita. Insya Allah kalau kita selalu berbuat baik kepadanya, pasti, kenapa istriku ini berubah begini, Masya Allah, ya, pasti akan luluh hatinya, ya, pasti akan luluh hatinya, ya, kalau kita selalu berbuat baik kepada suami kita. Nah, kemudian yang ketiga, ya, mungkin ada orang yang bisa menasihatinya, ya, ada pihak yang ketiga, mungkin orang tua kita atau keluarga kita yang lain atau teman dekatnya, Jadi jangan, ya, serta-merta, oh ini suami saya begini, apakah saya berpisah lebih baik? Dan tidak, ya, itu yang namanya perceraian adalah hal yang berat, Bahkan Nabi SAW mengatakan, abghadul halal, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, itu adalah perceraian. Betul halal, tapi itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang baik dan sakinah. Nah, wallahu taala alam. Mungkin kita lanjutkan
di pertemuan yang akan datang, dan kita masuk pada durusul lughah. Baik, kalau saya tidak salah ini ya sekarang.